Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hana Nur Aina dari Manajemen Dakwah 4B. Di sini saya akan menyampaikan hasil laporan observasi saya mengenai sistem informasi manajemen dakwah dengan judul Penggunaan Sistem Informasi di Bajnas Kabupaten Majalengka. Yang pertama ada sejarah Bajnas Kabupaten Majalengka. Menteri Agama menerbitkan Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 1968 tentang pembentukan Badan Amil Zakat dan Peraturan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 1968 tentang pembentukan Baitul Mal yang berfungsi sebagai pengumpul zakat untuk kemudian disetor kepada BAZ atau Badan Amil Zakat. Bajnas sendiri di Kabupaten Majalengka berdiri resmi bertepatan dengan peringatan Isra Mi'raj tahun 1968. Perkembangan Badan Amil Zakat di Kabupaten Majalengka tidak lepas dari regulasi yang ada, khususnya melalui kebijakan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat pada saat itu. Kemudian sudah ada 10 orang yang pernah menjabat sebagai ketua Bajnas di Kabupaten Majalengka. Dan ketua yang sekarang yaitu Bapak Agus Yadi Ismail, MSI. Adapun program kerja yang ada di Bajnas Kabupaten Majalengka, yang pertama yaitu Renstra atau Rencana Strategi, di mana itu 5 tahun sekali. Kemudian yang kedua ada RAT, Rapat Anggaran Tahunan. Untuk standar pengawasan di Bajnas Kabupaten Majalengka itu ada SAI atau Standar Audit Internal, dan ada Dewan Syariah. Dewan Syariah ini khusus yang mengaudit apakah sudah sesuai dengan syariah atau tidak. Per 5 tahun sekali ada audit eksternal dari Lembaga Keuangan Akuntan Publik. Kemudian ada lembaga khusus pengawasan, yaitu ada Dewan Pengawas yang berjumlah 2 orang. Dan ada prosedur pengeluaran kas Bajnas sendiri, di mana pengeluaran di atas 5 juta harus diketahui oleh Wakil Ketua Bidang Keuangan. Apabila di atas 10 juta, maka harus diketahui oleh bendahara, wakil ketua, dan ketua. Dan di atas 50 juta harus diketahui oleh 5 orang komisioner. Kemudian ada visi misi dari Bajnas Kabupaten Majalengka. Visi menjadikan Bajnas Kabupaten Majalengka sebagai lembaga pusat zakat yang amanah, transparan, profesional di Kabupaten Majalengka. Kemudian misi meningkatkan peran dan fungsi organisasi Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Majalengka melalui kegiatan penataan organisasi dan membangun solidaritas. Kedua, meningkatkan fungsi dan peran Badan Amil Zakat Nasional sebagai lembaga ekonomi umat. Ketiga, meningkatkan dan mengembangkan pendapatan Badan Amil Zakat Kabupaten Majalengka. Kemudian ada juga struktur organisasinya. Materi yang kedua yaitu sistem informasi yang digunakan di Bajnas Kabupaten Majalengka. Bajnas Kabupaten Majalengka kini sudah menerapkan sistem informasi online dengan nama SIMBA atau Sistem Informasi Bajnas, yang mana sistem ini dibuat oleh Bajnas Pusat untuk dioperasikan di tiap-tiap Bajnas provinsi dan kabupaten. SIMBA sendiri mencakup beberapa data, yaitu data muzaki, kas masuk, kas keluar, data amilin, RKAT atau Rencana Kerja Anggaran Tahunan, data penghimpunan, data penyaluran. Kemudian ada juga fasilitas yang diberikan kepada para muzaki dari SIMBA ini, yaitu kartu NPWZ atau nomor pokok wajib zakat, kwitansi bulanan, kwitansi per periodi,
kwitansi struk, dan notifikasi SMS apabila Muzaki mencantumkan nomor telepon atau HP pada formulir pendaftaran Muzaki. Kemudian materi yang ketiga yaitu manfaat dari aplikasi Simba dan keamanannya. Aplikasi Simba sendiri memberikan manfaat yaitu memudahkan proses penerimaan zakat infak sedekah pada bagian pengumpulan serta pelaporannya. Muzaki juga dapat melihat keadaan transaksi zakat yang ditunaikannya. Kemudian manfaat dari Simba sendiri yaitu memperluas jangkauan Muzaki. Jadi tidak hanya di daerah yang dekat saja, tapi orang-orang yang jauh bisa dengan mudah menggunakannya. Kemudian keamanannya di dalam Simba sendiri ada dua sistem, yaitu sistem informasi operasional atau SIO dan sistem informasi pelaporan atau SIP. Masing-masing Bajnas dan Lais menggunakan SIO untuk operasi sehari-hari dengan pendekatan kas keluar dan kas masukan. Dalam kas masuk, antara lain dapat diinput database Muzaki, transaksi penghimpunan dana zakat, infak, dan sedekah. Sedangkan dalam kas keluar bisa diinput database mustahik dan penyaluran JIS. Data-data tersebut termasuk yang sifatnya keuangan dan transaksi keuangan akan diinput dan akan menghasilkan laporan-laporan seperti profil Muzaki, jumlah penghimpunan dana JIS, profil asnaf, dan jenis program penyaluran. Dengan database yang diinput oleh Bajnas, kabupaten atau kota, maka Bajnas provinsi akan bisa membaca laporan dari seluruh kabupaten atau kota yang ada dalam wilayahnya. Begitu juga Bajnas, dia bisa tahu tentang laporan Bajnas provinsi dan kabupaten atau kota. Nah, inilah kemudian yang akan menjadi sistem informasi pelaporan atau SIP yang sudah terintegrasi. Untuk materi yang terakhir yaitu analisis SWOT, di mana terdapat strength, weakness, opportunity, dan threat. Yang pertama ada strength atau kekuatan. Nah, Bajnas sendiri melakukan sosialisasi kepada anak muda sekarang terhadap aplikasi Simba. Jadi targetnya tuh untuk anak muda sekarang mengenai Simba ini. Mempermudah tahapan pengolahan keuangan, memberikan kemudahan atas informasi-informasi data Muzaki, data penyaluran, kegiatan terkait aktivitas zakat lebih efektif dan efisien dilakukan. Kemudian ada weakness atau kelemahan. Nah, tidak adanya sosialisasi terhadap masyarakat usia lanjut mengenai aplikasi Simba ini dan adanya keterlambatan input data. Terus ada opportunity atau peluang, memberikan kemudahan untuk bisa infak di mana dan kapan saja. Kemudian ada layanan penjemputan infak gitu. Dan yang terakhir ada threat atau ancaman, kurangnya pemahaman masyarakat usia lanjut terhadap aplikasi Simba ini. Dan terakhir ada kesimpulan. Lembaga Bajnas Kabupaten Majalengka berdiri resmi bertepatan dengan peringatan Isra Mi'raj tahun 1968. Bajnas Kabupaten Majalengka sendiri sudah menerapkan dan menjalankan aplikasi Simba tersebut sejak tahun 2015 dengan fasilitas yang diberikan, kartu NPWZ, dan kwitansi bulanan. Laporan zakat nasional dengan standar yang transparan, akuntabel, dan mudah diakses melalui web masing-masing Bajnas dan Lais. Aplikasi Simba akan memudahkan proses penerimaan zakat infak sedekah pada bagian pengumpulan serta pelaporannya. Di dalam Simba ada dua sistem, yaitu sistem informasi operasional atau SIO dan sistem informasi pelapor atau SIP. Demikian pemaparan hasil laporan observasi saya mengenai sistem informasi manajemen dakwah
yang dilakukan di Baznas Kabupaten Majalengka. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.